قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, kita awali kajian pagi ini insyaallah dengan kitab Zad al-Mustaqni' karya Syekh Musa al-Hajjawi rahimahullah. Insyaallah nanti sesi berikutnya kitab Ar-Rawd al-Murbi' karya Syekh Mansur al-Bughuti rahimahullah untuk kitab jual beli. Kita mulai dari kitab At-Taharah dari Zad al-Mustaqni' masih di masalah berkaitan dengan air. Kata penulis rahimahullah ta'ala, kata Syekh Musa al-Hajjawi, wa in syakka fi najasati ma'in aw ghairihi aw taharatihi bana 'ala al-yaqin. Kalau kita terjemahkan terlebih dahulu, jika seorang ragu akan najasati ma'in aw ghairihi, ragu akan najisnya suatu air atau selain air, yaitu apapun itu, benda yang najis, benda dianggap ini najis atau enggak, ragu dia. Entah itu air atau pakaian atau karpet, sajadah, dia ragu tentang kenajisannya, najis atau tidak ini. Ya, najis atau masih suci ini. Maka bana 'al yaqin, maka hendaklah dia membangun keyakinan terhadap kondisi benda itu, yaitu entah itu air, karpet, pakaian atau lainnya. Maka ini adalah fiqih yang berdasarkan qaidah fiqhiyah dan didasari atas dalil. Jadi ada kaidah fiqhiyah yaitu al-yaqin la yazulu bisyak, yaitu sesuatu yang yakin itu tidak digoyahkan dengan keraguan. Kaidah pertama itu. Kemudian kaidah kedua, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Itu kaidah kedua, al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Pada asalnya suatu hal itu dianggap tetap sehukum dengan sebagaimana aslinya. Sehukum dengan sebagaimana aslinya. Yaitu kaidah al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana. Jadi sesuatu itu dihukumi kalau tidak ada indikasi kuat pengubahan hukum, maka dikembalikan kepada sebagaimana sedianya hukum aslinya. Maka air kalau misalnya aslinya adalah suci dan tidak ada indikator yang kuat berubah hukumnya, maka dia tetap pada hukum aslinya, yaitu suci atau suci menyucikan. Nah, ini istilah ada yang namanya syak. Dalam bahasa lain raib, yaitu ragu. Ya. Masalah keraguan ini juga bisa menjangkiti masalah akidah, bisa juga menjangkiti masalah fikih. Kalau masalah akidah, maka ini bisa lebih berbahaya lagi karena kaitannya dengan keluar dari Islam. Maka siapa yang ragu akan
kebenaran Islam, dia keluar dari Islam. Nah, sekarang ragu dalam masalah fikih tentang najis atau tidaknya suatu benda. Kalau dia ragu, kalau ragu kan itu berarti 50-50. Ya. Apakah ini najis atau suci, itu masih 50-50. Makanya dia ragu. Kalau misalnya dia ragu akan suatu benda ini najis atau tidak ya, maka dia harus membangun di atas keasliannya. Ya, air dia ragu nih, ini tadi kayaknya najis nih, tapi saya nggak punya tanda-tanda juga untuk menajiskannya. Jadi gimana ya? 50-50. Maka kembalikan hukum kepada keaslian air itu. Yaitu hukumnya suci menyucikan. Kemudian juga bisa ragu dari segi ini benda ini aslinya najis. Ya, benda ini aslinya najis atau terkena najis. Kemudian dia ragu apakah dia masih najis atau udah suci. Maka kalau konteks yang kedua ini, yang terakhir ini, dikembalikan kepada bagaimana hukum yang dia ketahui sebelum dia ragu, yaitu ini najis berarti bendanya. Ya. Misal untuk contoh terakhir, untuk kaidah terakhir, misal dia tahu nih karpet dikencingin oleh bayi atau ada yang ngompol di karpet itu. Nah, kemudian dia merasa udah kering. Ya. Tetapi aslinya ini dikencingin gitu loh. Maka dia ragu di sini. Sebenarnya ini karena mungkin nggak tahu ilmunya, ini masih najis atau enggak ya? Padahal belum dicuci juga sih emang. Maka kemudian dia membangun yakin, yaitu apa yang dia percaya dari hukum karpet ini sebelum dia ragu. Sebelum dia ragu, dia tahu bahwasanya karpet ini telah dikencingi. Maka berarti hukum aslinya sebelum dia ragu adalah najis. Ya, najis. Karena apa? Karena tadinya najis dan keraguan tersebut baru datang belakangan ini. Maka dikembalikan kepada hukum bagaimana dia melihatnya sebelum dia ragu akannya. Ya, seperti itu. Namun kaidah paling asalnya atau kaidah di sini yaitu kaidah atau dhabit fiqhi, dhabit batasan fiqhi. Al-aslu fil asya'i at-taharah. Asalnya sesuatu semuanya itu suci, itu pada asalnya. Ya. Sehingga kalau pada asal itu suci, kemudian ada indikasi kena najis, namun kita masih ragu, maka harus kembalikan kepada kesuciannya. Maka udah hilangkan keraguan tentang najisnya itu, langsung pahami bahwasanya itu masih suci, khalas. Kecuali kalau dalil penajisannya itu lebih kuat, seperti masih ada aromanya, atau terlihat cairan najisnya, atau jelas-jelas terlihat ada najis di situ, maka ini sudah jelas. Ini yang disebut yakin. Nah, juga ada beberapa benda yang secara zat najis, tidak suci, atau kita ketahui ia mutanajjis, terkena najis gitu loh. Ya. Terkena najis. Maka kalau kita tahu itu aslinya najis atau terkena najis, terkontaminasi dengan najis, kemudian pada waktunya suatu ketika, suatu hari kita kunjungi lagi benda tersebut dan kita ragu ini udah suci atau belum ya, ragu kan? Maka dikembalikan kepada hukum najisnya. Karena apa? Karena sebelum dia ragu, dia tahu itu najis. Itu makna dari wa in syakka fi najasati ma'in aw ghairihi aw taharatihi bana 'alal yaqin. Ya. Dan kembali ke hukum paling asalnya adalah suci aslinya. Aslinya suci. Semua hal pada asalnya.
kecuali di beberapa benda yang secara zat najis seperti tinjak binatang yang haram dimakan itu najis secara zat. Nah, kalau misalnya kucing suka buang kotoran di pasir, ya, dan ada bangunan kan, tukang bangunan dengan pasirnya dan kucing suka di situ misalnya, atau kita depan rumah kita ada halaman yang banyak pasirnya dan kucing suka BAB di situ. Najis. Ya. Kemudian selang waktu yang begitu panjang, sekian hari, sekian pekan, kotoran kucing ini melebur bersama tanah, namun masih berupa mirip dengan kotoran. Ya, kemudian antum mungkin mau atau misalnya anak antum mungkin mau main pasir atau main di taman dan misalnya. Maka bagaimana hukumnya? Gitu loh. Ya, kalau pasir ya kita tahu, tapi kan ini mukhtalat birrawth, yaitu tercampur dengan tinja binatang, tinja kucing. Nah, terus gimana sekarang? Apakah hukumnya berubah atau enggak? Nah, di sini terjadi keraguan pada diri antum. Maka hukum untuk bagian yang tinjaknya itu dikembalikan kepada sebelum antum ragu, yaitu apa? Najis. Maka hukumnya najis. Ya, kecuali kalau misalnya tinja ini sudah tertumbuk oleh zaman, ya, dan udah menjadi remah-remah yang bercampur dengan tanah dan sudah tidak ada bekas dan tidak ketahuan bahwasanya itu adalah tinja kucing dulunya asalnya, maka ini berarti apa sekarang? Ini berarti sudah menjadi suci. Jadi tinja kucing yang walaupun sudah kering itu masih berupa tinja kucing, maka dia najis walaupun sudah kering. Tapi kalau sudah menjadi remah-remah dan kemudian bercampur dengan tanah dan tidak ketahuan lagi bahwa itu tidak tinja kucing, maka itu hukumnya udah hukum berubah menjadi hukum suci. Ya, hukum tanah pada tanah. Ya, seperti itu, ya. Baik. Kemudian dalam kitab Ar-Rawd Al-Murbi' disebutkan wa in akhbarahu 'adlun binajasatihi ya lazima qabulu khabarih. Kalau ada orang terpercaya yang mengabarkan akan najisnya sesuatu, maka dia harus menerima kabarnya itu. Awas, itu najis tuh, tadi bekas dikencingin anak misalnya, walaupun udah kering itu najis tuh. Maka dia wajib untuk menerima kabar itu selama orang itu terpercaya. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang ada orang ragu karena jahil. Jahil di sini bukan jahil akan kenyataan, tapi jahil akan hukum. Jahil akan hukum. Enggak tahu hukum suci atau tidak. Bahkan enggak bisa membedakan antara kotor dengan najis. Banyak kaum muslimin itu tidak bisa membedakan konsekuensi hukum dari kotor dan najis. Kotor itu reget, najis ya najis. Kotor itu enggak menjamin, kotor itu enggak memastikan najisnya sesuatu, enggak. Banyak hal yang sebenarnya kotor bagi uruf kita, tapi dia tidak najis sama sekali. Bahkan yang dia kotor ini kadang-kadang malah bisa menjadi media untuk bersuci, tayamum. Debu tanah itu dia yang kotor, tapi dia bisa menjadi media tayamum. Ya, bisa. Ya. Nah, kejahilan ini kadang-kadang membuat seseorang ragu, ini saya najis atau enggak? Ini kena bangun. Ya. Misal di celananya itu ada coklat-coklat bekas tanah, ya, atau kuli bangunan yang mana pakaiannya itu berlumuran dengan tanah. Maka apakah kemudian dia nggak boleh sholat? Nah, ini kadang-kadang ada orang nggak mau sholat gara-gara apa? Kotor. Memang di antara adab sholat adalah nadhafah, membersihkan diri dari kotoran, dari kotor dan kotoran. Betul, tetapi salah mindset kalau seperti ini karena nggak tahu hukum. Karena nggak tahu hukum atau keringetan, dakian, maka dia nggak sholat. Betul, kalau misalnya sholat lebih afdal dalam keadaan
suci, bersih, ya, enggak dakian. Tapi karena enggak ngerti, maka akhirnya orang ini menunda sholatnya, malah jadinya lama-lama enggak sholat. Ini terjadi, terutama orang-orang yang kerja di lapangan, ya, atau ojek online dan semisalnya. Ini pemahaman yang salah. Maka kaidahnya, walaupun kita misal jahil akan hal ini, bahwa kaidah asal sesuatu itu suci, itu dulu. Maka seseorang ketika berdaki pun dia suci, enggak najis, sehingga kalau dia sholat dengan daki yang begitu banyak, sah sholatnya. Ya, begitu sah sholatnya. Ya, dan tidak apa-apa, dan sholatlah, gitu kan. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kalimat berikutnya, wa in ishtabaha tahurun binajisin. Bisa juga binajasin. Haruma isti'maluhuma wa lam yataharra. Wa la yushtaratu litayammumi iraqatuhuma wa la khaltuhuma. Dan jika ishtabaha tahurun binajis, jika suatu air suci menyucikan, air jernih, itu beristibah dengan najis, yaitu terjadi keserupaan dengan najis. Maksudnya keserupaan di sini percampuran, ya, dan tidak memungkinkan untuk membersihkan bagian yang najis ini dengan, ya, dengan yang suci nggak bisa, ya. Nah, dan air ini mungkin nggak sampai 2 kullah, maka waduh ini kan nyampur nih. Kan kita udah pernah mungkin udah pernah membahas masalah air suci menyucikan bercampur dengan yang najis, itu gimana treatmentnya, ya. Al-muhim di sini terjadi istibah dan membuat kita apa? Membuat kita merasa ragu. Ada 2 kemungkinan. Ini air masih suci menyucikan, tapi bisa juga kemungkinan air ini mutanajjis, najis. Maka dalam mazhab Hanbali haruma isti'maluhuma. Haram menggunakan air seperti itu. Walam yataharra, dan dia enggak perlu untuk melihat betul-betul secara pasti, ya, dan meneliti apakah ini betul-betul masih suci atau sudah najis. Namun yang sahih adalah sebagaimana dalam mazhab Syafi'i. Yang sahih adalah sebagaimana dalam mazhab Syafi'i, bahwasanya wajib untuk taharri, yaitu meneliti. Ya. Sebenarnya istibah seperti ini di antara contohnya. Dan Anda contohkan juga di pekan lalu, namun untuk format atau kaidah lain. Tapi ini contoh yang serupa. Kalau misalnya di keran masjid kita dapatkan air, itu kok agak sedikit istibah, ada keserupaan dengan air yang terkena najis bangkai. Ya. Kayak baunya itu gimana ya? Ketika kita kecap itu memang aromanya nggak langsung aroma bangkai, bukan. Tapi kita kecap tuh kayak rasa kayak pahit-pahit, anjir gitu, kayak bangkai gitu. Ya. Dari pengecapan kita merasakan itu. Ini kan terjadi istibah. Kenapa istibah? Karena kita nggak ngelihat ada apa di toren itu. Ya. Misal toren masjid mana Pak? Teman-teman, toren masjid sini ya. 1 aja. Ada berapa? 1 aja. Baik. Itu untuk seluruh dari air. Nah, di sini terjadi istibah, yaitu dari segi rasanya kok ini aslinya kita tahu air ini suci menyucikan, tapi kok ada keserupaan dengan air yang terkena najis gitu loh, terkena bangkai tikus atau semisalnya. Dalam mazhab Hanbali antum enggak perlu tahari, enggak perlu antum ngecek ke toren. Dalam mazhab Hanbali enggak perlu antum ngecek ke toren, melainkan langsung yahrumu isti'maluhuma. Ya. Enggak boleh menggunakan apapun itu air. Isti'maluhuma di sini yaitu air yang di keran ini najis, bau, rasanya rasa bangkai, tapi air yang di keran sini enggak. Padahal dari satu
toren. Gitu loh. Ini kan terjadi istibah, terjadi syubhat. Loh kok ini baunya gini, ini enggak. Tapi dari satu umur, di satu asal gitu loh, satu sumber. Maka dalam mazhab Hanbali haruma isti'maluhuma. Enggak boleh antum menggunakan keduanya. Baik ini atau ini enggak boleh. Karena berasal dari satu sumber. Dan terjadi syubhat di sini. Karena gini loh. Boleh jadi di situ ada bangkai, di toren itu ada bangkai tikus. Nah, namanya bangkai tikus dan toren itu enggak sampai 2 qullah. Otomatis kan membuat seluruh air najis. Gitu kan? Memang di sebelah sini, air sebelah sini langsung kerasa. Air sebelah sini enggak kerasa. Tapi ibrahnya adalah melihat ke asalnya, yaitu toren yang sama. Dan kok ini ada baunya seperti itu? Mungkin aja karena bagian sini tersedot di torennya yang dekat dengan di mana tempat bangkai tersebut berada. Jadi langsung kerasa gitu kalau bagian sini. Tapi kalau sini mungkin bagian salurannya enggak langsung ke dekat bangkai itu berada. Mungkin begitu. Tapi tetap sama-sama dianggap najis karena apa? Karena tidak sampai 2 qullah. Ini namanya menjadi istibah dan subhat. Subhat itu samar-samar. Kalau yang sini meyakinkan, yang sini enggak, maka jadi samar, enggak jelas nih yang benar. Tapi udah kelas, tinggalkan subhat. Ini berdasarkan juga dalil sebenarnya. Wa bainahuma umurun mustabihat. Di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang subhat. Ya, faman ittaqas syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjauhi syubhat, maka dia telah berusaha untuk membersihkan diri atau melepaskan diri demi keselamatan, keagamaan dan harga dirinya. Ini pertama. Dalam mazhab Syafi'i diwajibkan secara mutlak at-tahri, yaitu tabayyun, mencari kebenaran nih pasti ini ya, benar gak ini najis atau suci. Berarti kalau dalam mazhab Syafi'i orang ini harus apa? Mengecek kepastiannya di toren. Ini ada najis atau enggak? Ada bangkai atau enggak gitu loh. Ya. Ada bangkai atau tidak. Ketika dibuka torennya, maka ternyata enggak ada bangkai. Maka ghalaba 'ala dhannihi atau ghalabatu dhannya, yaitu persangkaan kuatnya adalah ini adalah efek dari tembaga yang memang menjadi bahan baku toren atau mungkin lumpur-lumpur tanah-tanah yang memang sudah menggumpal. Dan tidak jelas kan ini lumpur tanah dari apa, apakah mengandung zat tertentu atau mungkin dan seterusnya. Maka wallahu alam setelah tahari seperti ini dia menerapkan persangkaan terberatnya apa, ini dari tanah atau mungkin bahan dasar tembaga atau semisalnya, maka ini kembali pada kesuciannya. Karena tidak terlihat adanya indikator najis di sini. Jadi yang sahih sebenarnya dalam masalah ini mazhab Syafi'i, bukan mazhab Hanbali. Dan itu diakui oleh beberapa dari masyayikh Hanabilah kontemporer, di antara Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Untuk masalah ini yang sahih adalah apa yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i, yaitu wajibnya tahari seseorang. Ya. Ketika dia, tapi kalau misalnya tahari itu artinya nyari kepastian dan mencari pembuktian. Namun sekarang kan dia bukan DKM. Enggak mungkin dong jemaah terus naik ke atas toren lihat, enggak mungkin. Maka taharinya adalah dengan menyuruh atau meminta teman-teman DKM atau petugas untuk coba tolong cek. Atau cari kabar yang pasti absolut. Udah pada cek belum DKM? Oh ya udah dicek sama DKM kemarin. Bahwasanya ini bukan karena najis. Oh khalas, ini termasuk tahari dan tabayun. Ya tahari itu enggak langsung harus melihat langsung, tetapi bisa dengan kabar orang ya dan bertanya gitu. Makanya tadi dikatakan dalam Ar-Rawd Al-Murbi'
wa in akhbarahu adlun binajasatihi qabul lazima qabul khabari. Kalau misalnya ada orang yang terpercaya mengatakan najisnya benda tersebut atau air tersebut, maka harus diterima kabarnya. Sebaliknya kalau ada orang terpercaya yang menyatakan bahwa benda tersebut, air tersebut masih suci menyucikan, adapun baunya itu karena masalah-masalah alami, maka itu diterima kabarnya dan silahkan wudu walaupun aromanya seperti aroma bangkai. Air gambut ya, yaitu tanah gambut itu kan ada sisi kekayuan yang sangat pekat. Warnanya aja menuju merah kayak warna teh gitu. Dan kalau dicium baunya itu wah nggak enak, kayak bau cucian lama gitu, rendaman cucian lama. Tapi apakah air ini najis? Wallah tidak najis sama sekali. Karena ini faktor alami. Kadang-kadang faktor alami itu membuat air berubah rasa, kadang bau juga berubah, bahkan semuanya bisa. Warna iya berubah, bau iya, dan seterusnya rasa. Namun karena itu sifatnya tabi'i, sesuai tabiatnya, maka kembali kepada keaslian hukum, yaitu suci menyucikan. Maka kalau kita di daerah-daerah gambut, maka kita tidak wajib untuk menunggu air hujan dulu baru wudu dan mandi. Maka boleh mandi atau wudu dengan air yang seperti itu, walaupun warna merah. Ya, dan semisalnya. Ya. Kemudian wala yushtaratu litayammumi iraqatuhuma wala khaltuhuma. Dan ini pembahasan terakhir dari kitab dari pengkajian kitab ini insyaallah. Dan tidak disyaratkan tayammum, tidak disyaratkan harus menumpahkan kedua air tersebut untuk tayammum, dan tidak pula mencampurinya. Jadi begini ya, misal kita punya dua gentong atau dua gentong. Salah satu dari gentong ini telah dikencingi oleh anak kecil misalnya, tapi kita nggak tahu. Nah, ini yang lebih contoh yang lebih tepat untuk kasus ini, istibah ini lebih tepat sebenarnya. Jadi ada dua gentong atau dua ember besar. Kita dapat pengkhabaran dari orang terpercaya bahwa salah satu dari dua gentong ini telah kena najis, dikencingi oleh anak kecil, iseng. Hati-hati, itu salah satunya dikencingi anak kecil. Maka kan tadi dalam mazhab Hanbali apa? Najis, yaitu haruma isti'maluhuma. Haram menggunakan dua-duanya dalam mazhab Hanbali. Pasti salah satunya najis, salah satunya enggak. Tapi kan supaya ihtiyati, yaitu supaya jaga-jaga, enggak usah. Dalam mazhab Syafi'i enggak. Harus diusahakan tahari dengan coba cium atau warna atau rasa, cek. Atau tanya pasti kepada orang yang melihat langsung. Ini yang mana? Gentong mana? Nah, gitu loh, tahari semampunya. Tahari bedanya dalam mazhab Hanbali dengan mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Hanbali dari awal langsung lepas tangan. Dah, cari yang lain. Tapi enggak ada air lagi selain di dua gentong itu. Dalam mazhab Hanbali antum langsung tayamum aja, dan enggak harus antum tumpahin dua-duanya. Kenapa kok ngomong tumpahin? Karena di antara penyebab tayamum, alasan tayamum adalah tidak adanya air. Maka jangan tidak harus antum meniadakan air tersebut dalam mazhab Hanbali. Ya. Supaya dapat hujjah bahwa saya antum tayamum gitu, enggak usah ditumpahin. Antum silahkan tayamum tanpa harus menumpahkan dua gentong air itu. Wala khaltuhuma, dan tidak harus antum mencampuri dua gentong itu. Paham enggak maksudnya? Gentong. Ini salah satunya najis, salah satunya suci menyucikan, tapi saya enggak tahu nih mana nih. Maka antum datangkan gentong ketiga, kemudian antum campurin gitu semuanya. Dan sebagiannya enggak disyaratkan itu. Antum kalau mau tayamum aja, enggak perlu seperti itu. Enggak perlu seperti itu, kecuali kalau misalnya mungkin air, antum punya air baru 2 kulah lebih.
terus antum campurin 2 gentong itu ke situ, maka itu mungkin bisa. Tapi ngapain ya capek-capek seperti itu, gitu kan? Kenapa enggak ke air yang 2 kulah itu aja gitu langsung wudu, enggak usah datangin 2 kulah toron segede itu supaya untuk mencampuri. Ini ngabisin tenaga ya gitu cuma. Namun dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang sahih yang tadi kita sebutkan, antum enggak boleh tayamum. Enggak boleh tayamum. Karena dalam mazhab Syafi'i antum wajib taharri. Yaitu wajib untuk meneliti mana yang lebih dipandang tidak najis. Harus meneliti. Imma langsung mencobanya atau mencari kabar yang meyakinkan. Atau lihat CCTV. Tuh anak kencing lihat mana? Bagian yang mana? Kayak begitu. Harus taharri. Kalau nggak ada air lain ya harus taharri. Dan ketika taharri dalam mazhab Syafi'i, kalau tidak melihat kepastian maka ghalabatul dzan, yaitu apa? Pertimbangan atau persangkaan yang paling kuat. Misalnya gentong 1, gentong 2. Gentong 1 ini dia lihat ada sih dia lihat apa? Ada batu-batu di dekat gentong yang menunjukkan oh yang ini nih anak kecil lebih mungkin nih untuk naik kemudian ngencingin. Adapun yang ini enggak ada batu-batunya untuk anak kecil naik ke atasnya. Paham enggak Imam maksud Anda? Sehingga untuk anak kecil kencing di sini ini lebih sulit. Walaupun mungkin aja dia digemblok sama temannya kemudian ngencingin itu bisa aja kan. Gimana cara digemblok tapi terus ngencing? Kena palanya dong nanti. Tapi kalau kulihal posibilitas untuk kencing di gentong B itu lebih sulit. Maka di sini terjadi ghalabatul dzan walaupun dia enggak lihat langsung, yaitu persangkaan yang lebih kuat ini yang A ini karena ada batu-batunya untuk manjat atau naik, maka seperti ini nih yang dikencingin. Maka dia wudu dengan air gentong B. Ya begitu. Dan itu yang sahih. Itu mazhab Syafi'i seperti. Adapun mazhab Hanbali mau ada tempat naik lah apa-apa haruma isti'maluhuma. Keduanya enggak boleh dipakai. Sebagai sikap kehati-hatian dari syubhat. Begitu. Tapi ini tidak tepat. Tidak atau kurang tepat. Wallahu a'lam. Nah, memang ada dalil yang menunjukkan ya yang seperti menguatkan pendapat mazhab Hanbali ini. Namun wallahu a'lam yang lebih sahih adalah enggak. Dalil-dalil yang mereka pakai itu untuk kasus lain dan kiasannya itu ada keserupaan namun ada perbedaan. Seperti Nabi SAW pernah berkata kepada seseorang yang yarmi sayda, yang orang itu melempar panah ya, terus gitu mana, kemudian terkena dengan mangsanya, dengan hewan buruannya. Nah, hewan buruannya itu kemudian jatuh di air. Misalnya apa? Burung. Ya. Nembak atau pakai panah gitu kan. Nembak atau pakai panah, kena dong burungnya itu. Jatuh burungnya, jatuh di sungai, di kali. Akhirnya antum kejar kan, antum cari. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In wajadtahu ghariqan fil ma'i fala ta'kul." Kalau kamu menemukan dia ghariq fil ma', tenggelam di air, mati di air, maka jangan engkau makan. Ya, jangan engkau makan. Kenapa? Innaka la tadri ya al-ma' qatalahu am sahmuk. Engkau tidak tahu apakah air yang membunuhnya atau pelurumu yang membunuhnya. Gitu, paham ya? Bisa jadi yang membuat dia sekarat adalah tenggelamnya dia di air. Kan burung enggak semuanya bisa mendarat baik di air. Ada yang pas sudah masuk air kelepok-kelepok dibingung. Dan burungnya burung halal aslinya. Jadi antum misalnya nembak atau dengan panah. Gitu kan? Kena alhamdulillah. Jatuh dia ke air. Dan antum masih di hutan dan nyari-nyari tempat atau jalan menuju ke sungai itu, ke air itu. Terus antum dapati dia sudah mati di air ngambang. Maka kata Nabi SAW jangan dimakan.
Kenapa jangan dimakan? Karena engkau nggak tahu alma qatalahu am sahmuk. Yang membunuh burung ini adalah kondisi tenggelam atau sahm, yaitu peluru atau panah. Nah, kalian nggak tahu. Jadi ini ada istibah, ada syubhat di sini. Ada posibilitas air lah yang membunuhnya karena tenggelam, ada posibilitas ya peluru antum. Nah, ini kan serupa dengan ini kan, tapi tidak bisa disamakan 100%. Kemudian juga dalam masalah pemburuan, Nabi SAW berkata, "Idza wajadta ma'a kalbika kalban ghairahu fala ta'kul." Kalau misalnya kamu menemukan bersamaan dengan anjingmu ada anjing lain, maka jangan makan. Jangan makan hasil buruanmu. Ya, paham enggak maksudnya? Jadi kita itu punya anjing pemburu. Punya anjing pemburu. Nah, kemudian anjing pemburu ini kita lepas, bismillah, jalan, ayo sob, jalan. Maka dia pun berburu, kijang misalnya, ya. Nah, kita cek kemudian dia berhasil menggigit seekor kijang dan kijang itu mati karena buruan dari hewan buruan kita, itu anjing kita. Namun kita lihat ternyata ada anjing lain, entah itu anjing pemburu atau anjing hutan atau anjing kebun, terserah. Pokoknya anjing lain bukan anjing kita. Paham Pak? Sini. Yang mana ada posibilitas ini kijang boleh jadi dia juga yang gigit atau bukan anjing kita yang gigit. Gitu. Sampai sini paham gak cuma? Nah, maka Nabi SAW mengatakan, "Fala ta'kul." Jangan kamu makan kijang itu nanti. Fa innaka la tadri ayyuhuma qatalah. Engkau tidak tahu anjing yang mana ini yang membunuh dia, yang membunuh kijang itu. Ya. Jadi kalau kita berburu dengan hewan, dengan binatang buruan, binatang pemburu seperti anjing, ya, itu kita lepas dengan bismillah, bismillah. Maka nanti hasil tangkapan dia halal buat kita. Tapi kalau kita lepas tidak dengan niatan berburu dan tidak dengan bismillah, maka hewan tangkapan dia haram buat kita. Paham enggak coba? Ya. Kucing itu enggak bisa kita jadikan binatang pemburu ya kucing ya. Tapi masalah anjing ya. Misalnya suatu ketika kita lagi ngopi, kita punya anjing pemburu yang terlatih. Kita enggak request apa-apa sama dia, kita enggak bismillahin apa-apa, tiba-tiba tuh anjing datang sambil membawa burung gede. Dan kemudian dia ngasih ke antum, "Bang, ini bang," gitu. Alhamdulillah rezeki tadi. Maka kemudian antum apain tuh burung? Udah mati burungnya. Buang karena bangkai. Kenapa bangkai? Karena dia mati disebabkan gigitan anjing pemburu antum yang antum tidak niatkan konteks berburu. Gitu ya. Tapi kalau antum niatkan konteks berburu, lepas dengan bismillah, bismillah. Pokoknya kalau ketemu kijang, burung, ente tangkap. Siap bang, kata anjingnya. Kemudian habis itu pergi dia dan berhasil menggigit seekor burung sampai mati, kemudian dia bawa ke antum. Ya. Maka ini gigitan dia, jelas kok ini mah. Tapi ketika udah antum lepas, bismillah, di sana kemudian dia mengisyaratkan gonggong. Bang, gitu kan. Udah ketemu bang, gitu kan. Antum jalan, cari sumbernya, antum dapetin ada 3 anjing selain anjing punya antum. Maka, waduh, ini yang mana nih yang gigit nih? Itu bukan yang gigit. Ya. Ada gigit juga sih bang, tapi mereka juga gigit juga gitu, kata anjingnya. Maka kalau gitu kan berserikat ini. Ya, ini kalau anjing bisa ngomong, sayangnya anjing nggak bisa ngomong. Ya. Nah, maka kalau ada lebih dari satu anjing selain anjing pemburu punya kita, maka jangan makan kata Nabi SAW. Karena terjadi apa? Ishtibah namanya. Keserupaan, subhat. Ya begitu, ya.
Karena kita nggak bisa nyari CCTV juga, nggak ada CCTV di hutan, nggak ketahuan siapa yang gigit gitu loh, ya. Wallahu alam, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya kita punya anjing di rumah penjaga misalnya, dan ini sangat berbahaya ya, sebaiknya tidak. Misal, kemudian malam-malam ada binatang, misalnya apa ya, bebek lewat. Ya, bebek lewat depan rumah, kemudian diungum sama anjing dan ditangkap, ditegrep, dan kemudian digigit sama anjing. Kemudian dibawa ke dalam teras rumah dan dibiarkan geletak mati gitu aja. Pertanyaannya, apakah bebek tersebut halal dimakan atau tidak? Haram dimakan. Kenapa? Pertama, anjing ini bukan anjing pemburu, ini satu. Karena syaratnya, ya, wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamkumullah. Jadi yang syaratnya diburu, anjing itu memang anjing pemburu, bukan anjing pelacak, bukan anjing penjaga. Atau bukan anjing kebun, bukan. Anjing kebun apapun yang dia gigit sampai mati itu bangkai buat kita. Kecuali kalau dia gigit belum mati, antum sembelih. Misalnya anjing kebun nih, ya dia udah ikhtiar cari makanan gitu kan. Ya kemudian ketemu bebek misalnya, ditegrep bebek itu, digigit oleh anjing itu. Nah terus antum melihat skenario antum lihat. Nah lagi sekarat tuh bebek, kemudian antum potong. Akhirnya tersembelihkan, bismillah. Ya, dah tersembelihkan. Anjing antum ngeliatin antum dengan sinisnya gitu kan. Gue nangkep lo yang nyembelih, kata anjingnya. Maka apakah halal itu anjing? Itu bebek buat kita halal nggak? Halal. Apakah kita berbuat zalim sama anjing itu? Ya enggak. Kita bawa ke rumah, kita tinggalin anjing itu. Dia diem aja ngeliatin antum tuh. Zalim, kata anjing itu. Tapi enggak apa-apa. Ya, bukan hanya soal anjing penjaga atau anjing kebun saja. Bebek ketabrak mobil misalnya, atau ketabrak motor, kelindes motor bebek. Ya. Ketabrak, kemudian dia sekarat. Nah, setelah itu antum sembelih. Supaya apa? Supaya halal kan? Nah, terus antum bawa ke rumah, halal enggak? Haram, itu kan bebek orang. Bukan bebek antum. Ya antum balikinlah ke pemiliknya. Iya. Kecuali kalau itu bebek antum, baik bebek atau ayam antum, baru antum sembelih, makan, tafadhal. Tapi kalau misalnya mati gara-gara digigit anjing atau karena kelindes mobil, maka matinya itu bangkai jadinya. Kalau itu tidak ada istibah, kalau itu mah. Kalau itu tidak ada istibah. Jelas itu mah, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita insyaallah lanjut ke kajian Ar-Radd Al-Murbi' untuk kitab Jual Beli. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.